Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, Alhamdulillah kita bisa berjumpa di pertemuan pertama ini. Kita akan belajar mulai dari surat pertama di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Silakan buat para sahabat Quran sekalian, kita akan belajar di ayat kedua di dalam surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, kita akan belajar satu bagian, yaitu alhamdu. Jadi ham itu apa? Ham itu adalah pujian dan terima kasih. Jadi satu kata dalam bahasa Arab ini, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tidak bisa diwakili oleh satu kata dalam bahasa Indonesia. Jadi ham itu pujian sekaligus terima kasih. Dan yang menarik lagi adalah, kata Alhamdulillah ini seringkali kita gunakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan rezeki, kemudian kita mendapatkan anugerah, anak kita lulus, anak kita mendapatkan nilai yang baik, kita mengungkapkan Alhamdulillah. Segala puji dan terima kasih untuk Allah. Nah, kadang dalam prakteknya, Alhamdulillah itu kita tidak maknai secara proper, kita tidak maknai secara tepat. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika kita mendapatkan rezeki misalnya. Katakanlah anak kita mendapatkan nilai yang bagus di sebuah mata pelajaran di sekolah. Kemudian kita mengatakan, Alhamdulillah anak kita mendapatkan nilai yang bagus. Karena kita mendidiknya dengan baik, kita ngajarin dengan baik, kita memilihkan les yang baik buat dia. Sehingga dia bisa mengerjakan ujiannya dengan baik. Nah, kalau kita lihat makna Alhamdulillah, Alhamdulillah itu segala puji dan terima kasih untuk siapa? Untuk Allah. Nah, kalau dalam prakteknya tadi, kita akan lihat pada diri kita. Alhamdulillah ya, anak kita pinter karena kami mengajarkan dengan baik. Nah, ketika kita mengucapkan itu, kira-kira siapa yang dipuji? Ya, yang dipuji diri kita. Harusnya yang dipuji siapa? Harusnya yang dipuji adalah Allah kita, Rabb kita. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan. Kita tidak perlu menuduh orang lain, yang perlu kita evaluasi adalah diri kita. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan terima kasih, harusnya kan kita fokus kepada Allahnya. Kita tidak fokus kepada diri kita. Seringkali yang terjadi adalah kita fokus kepada diri kita. Kita memuji diri kita. Karena kita sudah melakukan ini sehingga kita mendapatkan ini. Termasuk misalnya yang sudah bekerja, kemudian pekerjaannya sudah menghasilkan, kemudian dia mendapatkan penilaian yang baik, kemudian dapat reward yang baik juga. Kemudian dia mengatakan bahwa kita berhasil karena kita sudah bekerja keras. Sesungguhnya ketika melakukan itu, yang dipuji adalah diri sendiri. Harusnya ketika kita mengungkapkan kalimat pujian Alhamdulillah, maka yang dipuji adalah Allahnya, bukan diri kita. Itu adalah pelajaran pertama yang kita bisa ngambil dari kata ham. Kemudian yang kedua yang menarik adalah alhamdu, segala puji dan terima kasih. Nah, kata yang digunakan di dalam surat Al-Fatihah ini adalah kata benda, bukan kata kerja. Bedanya apa sih kata benda sama kata kerja? Kalau kata kerja misalnya, saya memuji, itu adalah kata kerja. Sedangkan di dalam surat Al-Fatihah ini tidak digunakan kata kerja. Nah, kalau kita lihat, supaya gampang ya, kalau kita belajar grammar dalam bahasa Inggris, kata kerja itu pasti ada tensesnya. Tensesnya apa? Misalnya, past tense, present tense, atau future tense. Dalam bahasa Arab, itu juga kata kerja juga memiliki tenses. Tensesnya masa lalu, sekarang, sama future. Jadi sangat tergantung dari apa? Sangat tergantung dari waktu. Jadi kalau kata kerja, tergantung dari waktu. Sedangkan kalau kata benda, ya, supaya gampang saya menggunakan kata benda, tapi dalam bahasa Arabnya sebenarnya adalah bentuknya adalah isim. Alham itu sederhananya
Kita gunakan kata benda saja. Nah, karena menggunakan kata benda bukan kata kerja, tidak tergantung tenses, tidak tergantung masa lalu, sekarang, sama masa yang akan datang. Karena kalau kata kerja tergantung waktu itu kan bentuknya akan berubah. Sedangkan kalau kata benda, maka dia tidak tergantung dari waktu. Jadi lebih timeless. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, kenapa sih pentingnya kita belajar ini kata benda, kemudian ini kata kerja? Karena alhamdulillah itu kata benda, maka dia timeless. Pujian kepada Allah tidak tergantung waktu. Dari masa lalu, sekarang, sama yang akan datang, masa yang akan datang, Allah tetap terpuji. Nah, ini yang menariknya. Kita hanya belajar kata alham, ternyata ham itu bukan kata kerja, tapi kata benda. Artinya, pujian kepada Allah itu timeless, tidak tergantung waktu. Nah, kemudian apa lagi yang kita bisa pelajari? Yang kita bisa pelajari adalah, kalau kata kerja, jadi saya tadi mencontohkan kita memuji. Kalau kata kerja membutuhkan subjek, membutuhkan pelaku untuk melakukan kata kerja itu. Karena ham dalam bentuk kata benda, maka tidak butuh subjek. Ham tadi kan kita belajar kata benda ya. Jadi tidak membutuhkan subjek. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ada yang memuji Allah atau tidak, Allah tetap terpuji. Ini luar biasanya surat Al-Fatihah. Kita baru belajar kata ham. Nah, kemudian berikutnya, Allah menyebutkan di sini alhamdu li. Li itu untuk maknanya apa? Li itu adalah untuk. Kemudian Allah. Alhamdulillah Allah di situ. Karena disambung lillah. Alhamdulillah. Segala puji untuk Allah. Nah, yang menarik adalah di sini Allah menyebutkan namanya. Namanya siapa? Allah. Kan bisa saja sebenarnya diganti dengan kata Rob misalnya. Segala puji untuk Tuhan misalnya. Di sini Allah menekankan namanya, yaitu Allah. Karena kalau tidak menyebutkan nama, orang bisa salah persepsi. Contohnya misalnya gini. Ketika misalnya Allah tidak menyebutkan namanya di dalam surat Al-Fatihah ini, maka bisa jadi kan terjemahannya adalah segala puji untuk Tuhan, atau sederhananya puji Tuhan. Kalau puji Tuhan kita sebutkan misalnya, kira-kira orang bisa mempersepsikan hal yang beda nggak? Bisa jadi. Misalnya saudara non-muslim kita misalnya, yang beragama Kristen atau Protestan, ketika disebutkan puji Tuhan, mengarahnya ke siapa puji Tuhannya? Bisa jadi mengarahnya adalah kepada Yesus. Nah, di sini Allah menyebutkan alhamdulillah, segala puji dan terima kasih untuk Allah. Ini penting. Jadi di sini Allah sangat clear sekali. Yang harus dipuji adalah Allahnya. Dan contoh yang lain misalnya, ketika penyihir yang diminta oleh Fir'aun untuk mengalahkan Musa, ketika penyihir-penyihir itu akhirnya bisa dikalahkan oleh Nabi Musa, maka penyihir-penyihir itu akhirnya sujud, kemudian akhirnya mengatakan beriman kepada Rabbi Musa wa Harun. Karena Rabb itu bisa mengacu kepada Fir'aun, karena Fir'aun mengaku sebagai Rabb. Maka penyihir-penyihir itu mengatakan Rabbi Musa wa Harun, supaya persepsinya tidak salah. Maka kita kembali lagi dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji dan terima kasih untuk Allah. Ingat ya, langsung kepada Allah, sehingga orang tidak salah persepsi. Oke. Berikutnya apa yang kita bisa pelajari dari kata Alhamdulillah? Kita sudah belajar, Alhamdulillah, segala puji dan terima kasih untuk Allah. Nah, ini kan bisa bentuknya adalah terima kasih. Apa namanya? Bentuknya bisa informasi. Namun, ternyata ini bukan hanya informasi, tapi juga bisa berkaitan dengan emosi kita.
kita bisa memasukkan emosi atau perasaan kita ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika misalnya kita mendapatkan rezeki, maka kita mengungkapkan alhamdulillah. Atau misalnya ketika kita selamat dari sebuah mara bahaya, kecelakaan, mobil lain ditabrak, sedangkan kita di sampingnya, kita nggak mengalami luka apapun, maka kita akan mengucapkan alhamdulillah ya. Nah, di situ ada sebuah perasaan, ada sebuah emosi ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi ada feel di situ di dalamnya. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita bisa memasukkan rasa ketika kita mengungkapkan atau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada perasaan, jadi bukan hanya sekedar informasi saja, oh segala puji dan terima kasih untuk Allah, kemudian selesai. Ternyata enggak. Kita bisa memasukkan perasaan dan itu makin membuat kita dalam memahami dan memaknai ayat itu. Ketika kita mendapatkan rezeki, alhamdulillah ya. Ketika kita terlepas dari mara bahaya atau musibah, alhamdulillah. Nah, itu ada perasaannya. Oke. Di sesi pertama ini, apa yang kita bisa simpulkan? Satu adalah, setiap pilihan kata di dalam Al-Quran memiliki makna yang dalam dan memiliki wisdom. Allah tidak butuh pujian kita. Karena kita sudah belajar. Alham bentuknya adalah kata benda, bukan kata kerja. Sehingga tidak butuh subjek. Allah tidak butuh pujian kita. Allah tetap terpuji. Ya. Kemudian yang kedua, karena bentuknya kata benda, maka tidak tergantung tenses, tidak tergantung masa lalu, tidak tergantung masa sekarang, dan tidak tergantung masa yang akan datang. Bentuknya sama. Artinya apa? Allah tetap terpuji dari zaman dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, Allah mengenalkan namanya supaya clear, supaya tidak salah persepsi. Allah mengenalkan namanya alhamdulillahi. Allah mengenalkan namanya Allah. Clear, supaya kita jangan kepada Tuhan yang lain, hanya kepada Allah saja. Kemudian berikutnya, mengucapkan alhamdulillah bukan hanya sekedar informasi dan bukan hanya sekedar oke, saya sudah tahu. Namun ada sebuah perasaan yang kita masukkan ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan di pertemuan sesi pertama ini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran dan kita memaknai ketika membaca surat Al-Fatihah dengan makna yang lebih dalam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.